Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi heroik seorang perempuan di Kota Semarang gagalkan aksi penjamretan yang dilakukan seorang pria bersepeda motor. Sejumlah tokoh bangsa berkumpul di Rembang menyoroti situasi politik terkini yang dinilai kehilangan nilai luhur karena tamak akan kekuasaan. Wisata memicu adrenalin dengan menyusuri Sungai Sucen di Salatiga sambil menikmati pemandangan alam yang asri. Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bersaing pada kontestasi Pilpres 2024. Penetapan Capres dan Cawapres dilakukan setelah pihak KPU melakukan rapat pleno secara tertutup. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dinyatakan memenuhi syarat. Pada tahap selanjutnya KPU akan mengumumkan nomor urut bagi Capres-Cawapres pada hari ini. Mahfud MD dinyatakan telah pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak. Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang dikenal dengan sebutan Gusmus di Rembang. Kedatangan mereka untuk membahas situasi politik menjelang Pilpres 2024. Minggu siang, sejumlah tokoh kebudayaan dan lintas agama mendatangi kediaman Gusmus di Kelurahan Leteh, Rembang. Tokoh-tokoh itu antara lain Gunawan Muhammad, Omi Komaria, Eri Riana, Lukman Hakim, hingga Antonius Beni Susetio. Kedatangan mereka tak lain untuk membahas situasi politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Setelah bertemu Gusmus selama 1,5 jam, para tokoh bangsa menggelar konferensi pers di tempat lain. Kendati Gusmus tak hadir dalam konferensi pers, mereka mengungkapkan keprihatinan atas situasi politik bangsa saat ini. Menurut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bangsa Indonesia saat ini mengalami krisis nilai-nilai luhur. Bagaimana kebudayaan yang hakikatnya adalah mengangkat kembali, menyadarkan seluruh masyarakat kita dan seluruh penyelenggara negara kita untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, etika, moral, dan seterusnya, itu harus terus digaungkan. Romo Beni juga menyampaikan pesan Gusmus kepada Majelis Permusyawaratan Rembang untuk mampu mengembalikan politik ke jalan budaya melalui etika, kepatuhan, dan moral. Bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan,
Maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuhan dan etika dan moralitas publik. Pertemuan ini dilakukan untuk menyerukan kepada warga Indonesia bahwa situasi bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Rayakan hari ulang tahun ke-73 Polairut Polres Pemalang, polisi ajak warga ikut lomba memancing ikan baramundi di aliran Sungai Elon Pemalang. Selain menyalurkan hobi memancing, lomba ini juga menjadi semacam healing bagi warga agar tidak melulu serius membahas pemilu 2024 mendatang. Ratusan pemancing begitu antusias mengikuti lomba memancing ikan baramundi atau kakap putih di aliran Sungai Elon, Desa Kabunan, Kecamatan Taman, Pemalang. Lomba ini memperebutkan Piala Kapolres Pemalang. Berbagai hadiah menarik disediakan bagi para pemenang, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, barang elektronik, hingga kambing. Lomba ini diikuti oleh 600 peserta dari berbagai daerah dan dibagi dalam 40 tim. Selain sebagai syukuran atas ulang tahun ke-73 Polairut Polres Pemalang, lomba juga sebagai healing bagi para warga agar tidak hanya fokus membahas pemilu 2024 mendatang. Dan minggu hari ini adalah kegiatan mancing mania dalam rangka HUT Polair di tahun 2023 ini. Jadi selain tujuannya untuk meriahkan HUT Polair, juga untuk mengajak masyarakat agar tidak terfokus terus dengan kontestasi dan tahapan pemilu. Kita ajak untuk masyarakat juga menyalurkan hobinya, semuanya tetap guyup, rukun dalam suasana kekeluargaan, dan selain mendapatkan hadiah, juga hobinya tersalurkan. Pemenang lomba adalah tim yang berhasil mendapatkan ikan baramundi dengan ukuran dan berat terbesar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ribuan off-roader mengikuti Trabas Kamtipmas yang digelar Polres Demak di Desa Batursari, Kecamatan Meragen. Selain untuk silaturahmi, acara juga sebagai sarana sosialisasi untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu 2024. Ribuan off-roader mengikuti Trabas Kamtipmas di Demak Minggu siang. Mereka datang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Para off-roader mendatangi masyarakat sekaligus mengajak warga untuk bersama-sama menyambut pemilu 2024 dengan gembira dan juga sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing di tahun politik. Acara Trabas Kamtipmas selain mewadahi hobi masyarakat pada olahraga Trabas juga sebagai ajang silaturahmi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Demak, dalam menghadapi pemilu agar selalu riang gembira, tidak menyebarkan hoax, menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Jadi patroli itu adalah untuk kegiatan rutin sebenarnya, kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap harinya. Selain Trabas juga digelar bakti sosial berupa pengobatan gratis dan penyaluran bantuan pembangunan masjid. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak.